Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog Nusantara Petang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bapak Antonius Diwal. Ya Pak, masih terhubung ya Siap, Bapak? masih. Oke baik. Masih terkait pelanggaran Pak. Pelanggaran Siap, dari pemilu 2024 di Kabupaten Ngada. Kampanye terbuka ini kan baru akan dilakukan pada 28 November ya Pak? Namun banyak peserta siap. pemilu yang telah memasang poster maupun baliho. Ini termasuk pelanggaran atau sebelumnya sudah ada sosialisasi, Pak, dari Kabupaten Ngada sendiri kepada mereka? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kita ketika untuk kontes ngada ya, selama ini memang kalau berkaitan dengan atribut yang dalam tanda kutip itu bercita rasa ya, bercita rasa itu APK itu. Jadi, tapi kalau kita mau sebut alat peraga kampanye, sepertinya belum sampai. Namun secara materinya sepertinya juga sudah terpenuhi. Nah, memang untuk sementara ini ya yang kita tekankan itu yang penting tidak ada unsur mengajak memilih, misalnya coblos nomor urut sekian gitu, termasuk simbol paku misalnya. Tapi kalau mohon apa ya kayak doanya ya mungkin masih bisa kita tolerir gitu. Tapi oke lah untuk yang sekarang ini ya memang faktanya terjadi di mana-mana gitu. Namun perlu kami sampaikan bahwa nanti pasca ditetapkannya DCT pada tanggal 3 November 2023, nah, besoknya itu tanggal 4 November, semua alat peraga akan ditertibkan oleh Bawaslu bekerjasama dengan Pol PP. Jadi APK boleh dipasang kembali ya, yaitu di tanggal 28 November, di mana masa kampanye dimulai selama 75 hari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Nah, masa jeda pasca DCT mulai tanggal 4 sampai 27 adalah masa dilarang kampanye dalam bentuk apapun itu. Misalnya pertemuan warga atau sebar alat peraga seperti stiker, ya kartu nama, status medsos dan lain-lain itu ya tidak boleh. Ya kalau kedapatan ya sanksi terberatnya adalah diskualifikasi ya dari calegnya dengan alasan tentunya kampanye di luar tahapan kan itu. Jadi yang dibolehkan ya hanya pertemuan internal yang melibatkan struktur, caleg dan anggota partai yang ber-KTA tentunya, dengan catatan harus juga ada pemberitahuan ya. Nah, disarankan juga alat peraga sosialisasi seperti yang sekarang terpasang itu ya ditertibkanlah secara mandiri per tanggal 4 November itu agar bahan-bahannya itu bisa digunakan kembali kan di tanggal 28 November dan seterusnya itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik Bapak. Dalam menciptakan pemilu damai ini, sinergitas apa yang sudah dilakukan teman-teman Bawaslu Ngada dengan pihak terkait, Pak? Ya, jadi untuk sinergitasnya ya untuk dengan stakeholder dalam membangun koordinasi dan komunikasi dengan para pihak, ya kita terus berlangsung ya, baik itu dengan Kesbangpol misalnya untuk pemerintah ya, terus termasuk juga dengan penyelenggara dalam hal ini KPU, ya kita hubungannya ya pasti proporsional lah dalam menjalankan pengawasan tahapan ini. Termasuk juga dengan peserta pemilu, partai politik kalau ada itu kita juga welcome ketika mereka mendatangi kantor. Juga kami menyambangi mereka dalam kaitan dengan surat-surat imbauan itu. Namun mungkin kita perlu memberikan catatan kalau dengan peserta itu ya kita berkolaborasi untuk pemilu damai dan lain sebagainya untuk ketertiban bersama dan pemilu itu berlangsung aman. Tetapi juga dalam tanda kutip kami tidak boleh juga bersekutu dengan partai politik begitu. Sehingga sebagai langkah-langkah pencegahan, misalnya ketika kami mau melihat tahapan-tahapan yang akan datang dengan dihantui oleh banyak masalah yang berpotensi terjadi, ya seperti yang sudah kami lakukan tuh jajaran pengawas tidak sebatas mendapat teori atau menghafal aturan-aturan saja, namun sampai kami juga bagaimana melatih mereka, jajaran kami, untuk bisa bagaimana tata kelola penanganan pelanggaran atau disebut dengan alur penanganan pelanggaran pemilu. Jadi ya jajaran pengawas kita ya kita latih dalam bentuk simulasi kasus pelanggaran pemilu untuk mempersiapkan jajaran pengawas menghadapi dan terutama menangani temuan dan laporan. Dan Oke, menurut hemat kami ya persiapan di Ngada sudah maksimal dan tentu akan dipertahankan terus plus ditingkatkan.
secara berkesinambungan, gitu Mbak. Ya, baik Bapak. Himbauan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman Kabupaten Ngada untuk para pendukung yang melakukan kampanye dalam pemilu 2024 ini, Bapak? Silakan. Ya, kita berharap supaya semua tim kampanye atau pelaksana kampanye itu ya apapun materi yang disampaikan bisa berdampak edukatif tentang politik dan kepemiluan. Tidak mencederai demokrasi saya kira itu. Dan itu tidak boleh. Makanya kita berharap supaya para peserta juga cukup memahami regulasi, aturan, hukum. Kalau tidak kan nanti memang cukup berantakan juga itu materi-materi kampanye ini harus dipersiapkan baik juga. Karena yang kita lihat adalah ini mau memilih calon-calon pemimpin. Kalau dari awal sudah mencintai demokrasi, bagaimana jadi pemimpin begitu? Oke, Bapak. Pak Antonius Diwal, terima kasih Pak atas waktu di Dialog Nusantara Petang bersama Nusantara TV, Bapak. Terima kasih, Siap, terima Bapak. kasih Mbak Elisa. Baik, Pak. Terima kasih.